وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح الأمة الأربعة المجتهدين القلد في الدين وإلى حضرة جميع الأولياء إنما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها بل يا بحر البلاد يجب أن يهددها وخصوصا إلى حدث الشيخ القطب رباني والعالم السمداني الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى حضرة فخر الوجود الحبيب الشيخ المساري ثم إلى أولياء زنبل خصوصا الحبيب أفضل من الأحداث وإلى حضرة الحبيب عبد القادر الحمزقان وإلى حضرة حجة الإسلام أبو حامد محمد الغزالي أن الله تعالى يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر من مثوباتهم ويضاعف سناتهم ويحفظنا بجاههم وانفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى رجم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى رئيسهم شيء لله لنا ولهم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته قربه ثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلم في الدارين آمين. وبه إلى أن قال التكفين. ثانيا تكفين الميت. Pembahasan semakin istilahnya ada masalah mengkafani mayit orang yang tidak umur. Sebelum masuk pembahasan penikah, pola pada pertanyaan materi yang sebelumnya atau mungkin mau diulang kembali ngerengnya tore. Aneka kurikulum tidak terikat dengan semester ujian punten. Mana bi tak paham, Ustaz ulangi boleh, ulang boleh. Kita semua ini untuk Anda semua. Untuk panjenengan mun beri tak paham ulang boleh. Takfin ini dapat pembahasan masalah niki kain kafan ya. Sebenarnya berarti lestari pemandian lestari. Kita pemandian kita. Masalah kain kafan. Oke. Kala abdina sempat tanya ada Mak Idrus. Mak, nika masalah jenazah nika Mak. Mau secara tekstual atau mau secara visual atau mau praktek langsung? Ngeringnya tore coba. Mau secara tekstual berarti abdina maca teks kitab urutan nah. Baca sini ke sini. Mun cara visual berproyektor. Tiba-tiba bergambar. Langsung berjenazah. Mun praktek langsung meja dekat ale beda orang saya sukarelawan menjadi jenazah. Pas langsung praktek. Dan pakona itu akibat terlancang umur. Niki mun terus praktek langsung. Musik kempang setengah praktek lebih nancep, lebih paham. Mun praktek. Kita beda nanti, beda nabi kisah tempat pemandian jenazah kisah bading. Meja. Ingat nih kah?
Ingat ni kepada beri makam. Coba dikinto saya praktek kinto. Nah, benyatak kesokan. Ini ke tempat pemandian jenazah nih kah? Jadi mun saya mun saya bagus ingat nih kah? Biasanya mun orang jenazah nih kita ada umur kan sabe neng meja atau belecak pas beri napa bungkana gedang iki. Bade juga masyarakat sepunten pas anggota keluarga pakon tojuk senika. Iki. Nah, saya tojo ingat nikah katina apa hukumah? Aneka tak makro, tak haram, mubah, kenging. Tapi estono menung kitab, sobung istilah beda anggota keluarga sepas tojo senika. Sobung. Tapi masyarakat mau melaksanakan seperti ini ngerengnya tore. Cuma beda di sebagian tempat pemandinya ini ketak poron. Mun jenazah ini kayak pandiaki sahabat nung kintong anggota keluarga apa napa repot ketika ngesot deh minta poron polen juga cara mandiin orang jenazah nih kah beda kaifiana eston kan lestari bahas juga sebelumnya mun masalah mandiin nih kah masalah kain kafan beda bahasan empat materi masalah mandiin juga kenapa kisah pertama ketika meletakkan jenazah banyak sekali masyarakat ketika jenazah nikah diletakkan di pemandian sera nikah bede dajah soko pada bede elau nikah yang ngadep ke kiblat padahal estono punten aneka yang salah kaprah di masyarakat banyak yang kayak gini setepak katin apa coba sebelum abdina atanya timin mun orang tak bisa sholat mancing pakon sholat toju. Mun orang tak bisa sholat toju pakon sholat dalam keadaan asaren. Sekoca asaren nikah mereng ke kanan, sera beda edeja, soko beda laut. Ingat neng kuburan mayit munisaba itu sekoca orang mereng sholat ngadep ke kiblat. Mun tak bisa start orang stroke, tak bisa mukul yang anggota badan katin apa? Balik sera beda etemor pada beda barat neke saya kocak ngadep kiblat jadi posisi orang tada umur pertama kali setepak mun bisa dalam keadaan sakaratul maut neke pemereng ke kanan tekuin anggota keluarganya atau pas beri pental pemereng ke kanan sera edaja soko elau mun tak bisa start nomor 2 soko pada pak mau ke hadap ke kiblat. Neke si kocak menghadap kiblat. Sini kecukan posisi ketika memandikan jenazah. Jenazah itu bukan sera edaja, sera bada temor. Pada si bada bada. Itulah yang dikatakan menghadap kiblat. Kini masyarakat punten banyak sekali sera edaja. Dan ini ya kekurangan kita lah dalam memberi pengajian. Terkadang kapan pareng ngoning, jang sabri ya. Kok pelambak dari tak toman ngetelak jenazah ketika pemandian sera beda etemor mesti Allah kedaja soko ke laut. Beda nggak nih kan? Padahal setepat nang kita bepakon sera etemor pada ke beda kayak situng. Nomor 2 masalah masyarakat sebanyak salah kaprah. Mun pemandian jenazah itu yang disunnahkan di tempat yang tertutup, teduh. Bukan di tempat yang terbuka. Di tempat yang tertutup itu hukumnya sunnah. Memandikan jenazah di tempat yang berteduh itu hukumnya sunnah. Seandainya esaba etanian pas cuma dikelilingin ngangkui kain satir penutup tempat terbuka katina apa hukumnya makro sesuatu hal yang tidak disukai makro. Banyak juga masyarakat ketika meninggal
di tempat yang terbuka, mestinya di tempat yang tertutup. Neng kampung Tarim, Yaman, rumah itu settingannya, semua rumah sudah disetting di ruang tamu, itu disetting untuk tempat pemandian jenazah anggota keluarga. Jadi compok masing-masing orang kisah, ruang tamu lebih ada saluran pembuangan air. Sudah disetting seperti itu. Seandainya ada anggota yang meninggal, kari kursi keluar, pas jenazah ruangan itu menjadi ruangan pemandian jenazah. Kenapa? Karena yang disunnahkan di tempat yang tertutup. Nomor 2, disunnahkan orang yang memandikan dan orang yang membantu adalah orang-orang yang amanah, orang yang terpercaya. Selain lakaran orang fagih, orang si alim, juga orang yang terpercaya. Kenapa? Takut deki ketika pandiin pas ada hal yang kurang baik pada jenazah, cerita aki ke orang luar. Kan tak say. Nyaman iki ngaki anu do. Obong orang tahu kapi mari kemoterapi itu anu itu mana betul itu ketika anu socena dalam keadaan mendelek. Cerita aki do orang aib. Itu tak kenging. Kalian menikah kenapa? Di tempat yang tertutup hanya ada orang pemandi dan orang yang membantunya dan tidak ada orang lain. Sobong sudah ruangan tertutup. Itu. Nomor 3 juga permasalahan yang banyak lumrah terkadang masyarakat ini ketika memandikan tak ngakui sarung tangan. Langsung tanang mereka ngesoda anggota tubuh jenazah. Padahal mestinya ketika membasuh jenazah itu pertama perlakukanlah sebagaimana orang hidup. Maksudnya kenapa? Jenazah mereka tidak ingin dilihat anggota tubuhnya, apalagi yang aurat. Jadi dalam keadaan tertutup kain. Nomor 2, cak ngangkui tanang langsung, tapi ngangkui sarung tangan. Kalian mereka deki pada kaifian masalah ngetok kain kafan. Orang ketika kebaik kain kafan kisah menuntut aki ketokan dari kain kafan dijadikan sarung tangan. Atau simpelnya ngobang kan pada sarung tangan dapur kisah mau ibu-ibu itu di kampangan ngobang kisah. Mentera-menterakin dari kain kafan beda. Titik ikesot anggota tubuh selain aurat lutut pusar dan lutut mereka hukumah sunnah ngangkui sarung tangan. Muntak ngangkui sarung tangan hukumah makro. So, nyeting sedikit anggota tangan nyeting langsung. Mereka hukumah makro. Tapi dapat ke area aurat antara bucil bentuk ot, ini kemudian itu langsung hukumah haram. Dan posisi kita ngangkui sarung tangan hukumah wajib. Bada orang yang tak ngangkui sarung tangan, kesot sini. Apa? Cak lemah material kesot. Terus kadang mereka vulgar. Kayak jadi tontonan tempat umum pas teranjang bulat. Yo, bada nggak nih kan? Itu mereka istilah orang yang ada umur itu ngeding, mereng, ngolatih orang sekitar seraan semandiin, demetang anak, demetang bini, demetang kakak. Itu oning. Aman apa? Kalian menikah orang yang memandikan juga dengan etika, bukan dengan sembarangan dibiarkan terbuka punten berbicara. Ben boleh sebeda perbedaan juga ketika istinja. Nah, istinja mau keluar kotoran dari tabu. Badas yang situng kampung masyarakat mit-amit bingkeng itu etulit anus itu etulit peserotio maki ada anggota keluarganya ada anak itu beda saya dan ki bau penja ki bau kesot boleh kita mare pakun kusut pucek bersin padahal istana kenapa istana cukup ainiyahnya sobu udah cukup tak kau tuh sampai bau kelak kapan etulit dari bingkeng pas cium sedekah sobu bau punten tak sampai kayak gitu. Kita saja yang hidup, kita saja yang hidup, itu mesti menek tekuk bau juga. Jadi menek sambil sholat pas tak sah sholatnya. Punten. Nih kita kalau orang odik pun tak kenapa, apalagi orang yang meninggal. Ini kebanyakan masyarakat kapan anu suruh tumbut, ciumin, bau penja.
Punten, tak usah seperti itu. Yang penting barangnya sobung, warnanya sobung. Itu tak foto sampai baunya tanda. Permasalahan, apa boleh permasalahan di masyarakat ini? Beda pertanyaan, ngereng. Ini kekian, ngereng. Oke. Saya haram saya nyocen atau apa? Oke. 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 Estona. Menabi pesantren saya teman bedek pondok. Mun tanya aki, mesti jawab ngakui nampenan. Semakin hukum orang saya mandiin pas langsung. Kata kenapa? Saya dosa orang saya mandiin. Tapi mun orang tak oning diangkat, diampuni dosanya. Lah karena orang tak oning, yang lalu biarlah berlalu. Tapi orang si oning, orang yang berilmu pas mau latih, ada orang si mandiin tak ngakui sarung tangan. Dosa juga orang si oning nih kan. Apa? Orang tak paling oning. Orang si oning tak paling oning, dosa tak paling oning. Mestinya tu dikebalang. Terus masalah lampenan. Apa boleh tidak? Ya tore. Oh kain kafan, leres. Kain kafan anu cai sebagai sarung tangan leres. Saya kayak bener. Engki. Jamil. Badah saya mandiin jenazah statusnya sebagai ustadz atau berkiai. Pas ternyata tak ngakui lampenan tangan. Katina apa cara? Nah, pembahasan ingat nikah ini kemudian bidang tasawuf. Kita ini saya teku penari kita ini oke. Bidang tasawuf itu membahas masalah itu. Bagaimana cara kita dakwah kepada orang yang awam atau tokoh masyarakat atau yang dikatakan orang alim. Apakah orang alim tidak butuh didakwahi? Butuh juga. Meemot, mekengak. Do orang si alim cukup betul. Terus, cara kata kenapa? Nang kitab Risalatul Muawana atau Ad-Da'watul Tamah sebut aki, tidak memandang masalah orang alim. Niki tidak memandang orang alim. Cuma sebut aki masalah dakwah. Seandainya kita memberi dakwah kepada orang lain dan orang ini justru akan semakin anarkis atau semakin arogan, maka lebih baik jangan kamu dakwahi. Badan yang kita mengenai mun semakin anarkis beda hintoi emat hura beda menada natanya da abtina Ustaz bacaan min kullin dambin azim napa min kulli dambin azimin mereka cuma dari bab nahwu min kulli dambin azimin napa min kullin dambin azimin aneka ketika mau sholawatan di antara adzan dan iqamah. Nah, tapi orang ini kesitungan ini kah tak saya bacaan tak tepat ini tak lebur. Tete pada ngoni. Kak baca nampian salah kak. Dari mana? Saya tepat itu min kulli dambin azimin.
beni min kullin dambin adimin. Ketika paring oning na betul benar. Tang tretan teman matiin orang. Ini pas langsung ngocol seneka, apa tukah? Tang tretan teman matiin orang. Ikin pon. Munsung paman orang nggak nikah lebih baik tausan paring oning. Kenapa? Karena takut semakin arogan, semakin anarkis. Bencukan etika orang yang memberitahu kepada orang lain itu etikanya jangan di depan halayak umum. Polen menabi apa dengan di depan orang umum, aneka bukan memberitahu tapi membuka aibnya dia di depan orang, membuka kesalahannya dia di depan orang. Kalian pendekat katina apa caranya? Di tempat yang sepi berdua, 4 mata. Ubada estona trom apa? Aku udah macam kitab ni kenapa ki? Apolitik nah. Dalam dakwah untuk paring oning dak orang gila itu apolitik. Ini kita mandang status kiai itu belora. Siapapun itu bagaimana cara kita untuk dakwah kepada orang. Ini kita ada macam. Oh dia macam dia. Oh iya. Bener dia jang kitab. Tapi mandiin jenazah sarung aku sarung tangan. Ingat ceritanya Sayyidina Hasan bin Husain, cucu Rasulullah SAW. Beliau ni ngolati berdering sepo. Dering sepo ni ketika auduk salah. Jadi Sayyidina Hasan bin Husain ni mikir, dak nemu cara kok saya beritahu orang tua ni. Hari mau kau beritahu pandang kau nak kanak kini takut tak kayak dingin. Dak masih nyaman. Jadi pas ada ramah Sayyidina Hasan bin Husain, PAP audu eseting pas apopak kedua. Bencara udung tempat dia, unjuk si tempat dia, unjuk si tempat dia. Kapan sana kayak mereng di orang si sepo gila. Pas enter kering sepo, mbak, coba engkau tekwa kiri cara udung kau ada dalam si tepak. Yang sepo gila kapan kau latih? Njana bencara udung pender, ingat dia. Engkau sesalah. Nah, dapat maksudnya. Dapat menyampaikan maklumat kepada orang lain dengan cara yang halus, dengan cara bagaimanapun media itu, apapun medianya, tapi dengan cara yang halus. Itu cara dakwah. Mun statusnya nggak kena kata apa stat? Kita lihat, mun sekiranya bisa 4 mata, kan itu secara 4 mata. Mun sekiranya tak bisa, obat strategi. Acak kancana yang sesama kiai, atau ustadz yang sesama ustadz, paling oning. Ustadz katanya, ustadz saya sebenarnya salah cara mandiin jenazah tak angkut sarung tangan. Malah sesama ustadz saya paling oning mendepak. Jangan kita langsung apa-apa. Walau terkadang orang ini melihat ketika mendepak suatu dakwah dilihat sapri semoca. Orang demah tak kena ki baru lulus pondok, jauh ki baru keluar langsung wa tua. Banyak terjadi seperti itu. Jadi kita juga dalam hal dakwah itu berstrategi, berpolitik dan cara menyampaikan dengan halus, dengan tanpa menyinggung perasaannya. Seperti itu. Bisa diterima ya? Dapat maksudnya? Atau sarung tangan itu dipakai oleh orang yang menggosok, bukan orang yang menyiram, bukan orang yang melihat. Saya nyeting langsung dok korek mayit, saya gosok, itulah yang pakai. Bisa diterima? Dapat. Aku sok dugan tak ngangkui sarung tangan. Gila perinciannya. Di antara pusar dan lutut, agosok tak ngangkui sarung tangan hukum makro. Ki makro. Tapi kapan debak ke area aurat, hukum haram. Tak ngangkui sarung tangan.
Sedosa orang si oning. Orang si oning. Anak pemetai pada pak. Itu sah. Mun orang si tahu oning, ya sudah, yang lalu biarlah berlalu. Semakin yang kita udah tahu, maka harus menggunakan sarung tangan. Berapa? Apa? Jamil. Mun bari lastari bab pemandian jenazah nih lastari bahas. Apabila jenazahnya laki-laki yang memandikan jenazah laki-laki. Apabila jenazahnya perempuan yang memandikan jenazahnya perempuan. Walaupun yang meninggal ayah yang memandikan putrinya. Tak kenging. Ataupun kebaliknya yang meninggal ibunya yang memandikan putranya. Tak kenging. Sekenging serah suami memandikan istri atau istri memandikan suami. Ini sekenging statusnya. Situ. Nomor 2, masalah aurat stat. Laki ben bini katin apa? Aurat kan sih memandi laki. Laki pada laki aurat itu gimana? Antara pusar dan lutut. Menabi se jenazah nabi ini stat kan auratnya beda. Nah, se mandiin seera. Kan bini juga. Mun bini pada bini auratnya gimana? Antara pusar dan lutut. Jadi mun bini pada bini mereka bini aurat. Abadi itu tidak. Saya harus mandiin. Bentak ingin mau pasal yang laki, pandiin bi orang bini atau bagaimana tak ingin. Diki pada momen masyarakat juga, Ustaz, mak bade kisah jenazah pas pandiin bi potra bini ini, atau pandiin bi yang sepo bini. Ada momen yang dimana diperbolehkan. Bila mau menang, biasanya diberikan momen itu bukan memandikan ngesot, tapi memandikan hanya menyiram. Di momen mana? Di momen terakhir setelah dimandikan menggunakan sidir atau sabun cair, kemudian dibilas, kemudian menggunakan air kapur. Dan di momen itu baru dipersilahkan anggota keluarga yang memandikan silakan. Tapi tidak perlu menggosok, cukup nyiram, silakan. Tak apa-apa di situ. Diberikan kesempatan. Tapi cak nyeting sih. Boleh? Jamil. Perhatikan pertanyaan Ki Guru, masalah ketika istinja bersihin jalan budi. Nah Ki lecen. Mun Ki lecen itu bener. Mun Ki lecen itu bener. Teka kita Ki odi mun ngesot karena nikah anus bingkeng nikah Ki lecen berarti itu kita bersih, kita suci. Tapi sampai letak lecen itu bener. Tapi mun bahasana ki abau apa enja, nah ini kata tepat. Mun pertanyaan ki abau, teka sampean ki odi, coba teh kemarin sholat, seneka. Kok pakun bau? Mun ki abau bener. Mun ki bau, ki buru. Mun cuma masalah lecen, ki lakaran berarti kita bersih. Oh tambah, kan ngangkui sarung tangan ketika istinja. Ketika seneka juga olati, koning. Oh berarti ki ibadah ainiyahnya, ki ibadah fasesnya bersihin boleh. Oh le sobung, tak perlu pas. Dan kita pun ya, ketika mare BAB istinja kan, itu makro cium ibadah bau najis tang tanang dia. Pun tak perlu nggak gahi. Itu makro. Orang yang hidup ketika udah BAB ya. Disunahkan gimana setelah bersihin gila masalah lecen bener waktu cek sampai lecen berarti ki najis sampai letak lecen pas tanang penikah menabi ejeding si keramik pakon kesot aki de kirpeng kira siku nggak nikah ya ada daerah sih nggak nih mendebinang pedesaan biasa kan tembong sekisa ekolen nyaman kasar bersih aki sini
itu bisa menghilangkan sekian persen baunya kasih kaki. Subhanallah, Islam sudah mengajar seperti itu. Orang saya capok najis mughaladhah juga kan 7 kali basuhan, salah satunya menggunakan debu untuk memang benar-benar steril. Kita juga menambil secara etikanya seperti itu. Kita kira masalah lecen bener, tapi masalah bau, makin bau, punten. Beda boleh? Atau? Nah, jawabannya enggak tidak. Semua dalam pemandian itu kalau laki-laki harus laki-laki. Walaupun anaknya perempuan. Anaknya sendiri tapi perempuan, walaupun perempuan, anaknya sendiri, walaupun anaknya sendiri. Sedangkan juga apabila jenazahnya perempuan, ibunya, pas anak laki pakon neku. Mitamit. Kan sebagaimana orang mati nih kan sebagaimana orang odi. Coba ki odi pas sorot toko aki kepotoran, toko aki cong bawa penjara. Kan kita risih tak nyaman, tak boron. Sama orang ketika meninggal itu cuman bedanya udah tidak bergerak. Tapi dia toko diri todus kok. Seperti itu. Tak kenging, jawaban tak kenging. Beda boleh? Ini kayak saya ini ke praktek memandikan jenazah. Situ. Dikim masalah kain kafan artinya teronan apa? Semua membawa kain kafan. Langsung praktek. Nah, seneka kita nih masalah kain kafan banyak sekali cara nutup jenazah ini tak sempurna, korang sempurna. Benih tak sempurna ini, tapi korang benih salah, tapi korang sempurna. Polan ngain kain kafan ini situng ini kecokop, baik laki atau bebini, langsung pungkos enggak permen ini kecokop. Tapi deki bahasan boleh. Tapi menurut saya yang sempurna kita memberikan jenazah nih seoptimal mungkin, sebagus mungkin. Mandikan jenazah nih istana ya, mandikan jenazah. Modeh teh celup itu selesai. Misalkan pada jenazah toko serana, bentukku sopana. Pas pada bak raja, cepluk kaki. Angka boleh, angkes, mare. Beres. Tapi menurut saya sunnah kaifiyah sunnah pada carana. Orang odi pun ketika aseram bercarana. Sera kanan depan, kanan belakang, kiri depan, kiri belakang. Itu mun orang odi. Mun orang tada umur jenazah. Sera kanan depan, kanan belakang, kiri belakang. Itu pada kaifiyah. Istana ini kalau langkong saya mun praktek ini. Ya prakteknya nyaman itu. Benar-benar paham. Real nih kan. Sobongan ya meja. Atau Pak, ngereng pola bersih nyobaan praktek. Kari 15 menit. Dan itu akhiran cakomor. Berisi praktek ya? Sekilas nikah, artinya cerita masalah memandikan jenazah. Nikah kita masuk bab kain kafan nih. Kita masuk bab kain kafan, masalah jenazah. Jenazah kala kan ketika pemandian pada kepada sera beri temor. Itulah yang dikatakan menghadap kiblat. Pertama, bagaimana? Ambil air disiram. Dari sera kita pas kanan depan dibilas baik ngangkui selang atau ngangkui canteng, tapi butuh tim asisten yang ngalaki canteng. Terus kanan depan, mari kanan depan, kiri depan. Lastare ya kanan belakang. Jenazah kan sedek posisi. Aduh, syuting. Jadi adu tibi lah. Nah, misalkan jenazah di kaki, kita
ketika jano bingkeng kan posisi ini kak. Nah ini kak sokoh angkat si kanan coba ini pas potong. Masih baru itu si kanan bilas. Kanan bilas. Bilas tadi si kanan bilas. Pas kembali boleh dah itu sokan tepat. Si kacer angkat ini kan. Pas soto boleh dah kanan. Kibur bilas jadi bingkeng. Ini kan ya seperti itu. Prosesnya lumayan. Ini kan dibilas. Lastari bilas, paringin sabun. Jadi kita yang memandikan hibur ngakui sarung tangan. Badu boneka. Sebung boneka. Coba badu boneka nyaman ya. Jadi kita kapan ngakui sarung tangan dibasuh dari sampo pertama, sampoin. Dari sampoin kanan depan beri sabun. Pas ngalle deki saya pun kacer. Lastari kaya dibantu di timnya gila balik kanan. Kan berarti jenazah balik sini ke kimun sera beda kisah balik dah itu. Kesot dari kanan lengkeng. Jelas sokan ya. Ketika posisi dibalik juga, jangan sampai auratnya terlihat, aurat jenazah. Kalian pernah kenapa? Posisi ketika sebelum dibalik, kalian kan kain kafan sini nutupin. Itu saya ikut kan taca ada kanan. Kain kafan taca ada kanan pelancaran, kebanyakan. Polen ketika berhenti, menelak itu elak di area itu. Lastari kaya kanan, pas kembali boleh ngalle satu kamar dia si kacer. Ikin tok taca boleh. Tok taca ada isa. Supaya dikit mana balik sini kan sokol dah itu balik sini kan. Ikin tok ini kita ketelak bengkongan. Aurat dibikin kita ketelak. Di momen itu baru dicek kokoh si kotor. Aneka congkek ngangkui kayak congkeng kiki. Tapi jangan ditumpulkan. Jangan ditajamkan, ditumpulkan. Kemudian congkek kokoh saya baba. Ustad, ketok baik kokona. Bari sini kan. Ketika mandikan jenazah, betina ketok sa Ustad. Mulai praktis makro. Jenazah yang udah meninggal, kemudian anggota tubuhnya diambil, misalkan obu diketok ke mulai rapi, atau berkokoh selanceng, boleh diketok ke mulai rapi. Ini kau hukum makro. Boleh tapi lebih baik jangan. Nah, ini masalah ngetok kokoh kita ya sedikit reng sepoh kita yang punya reng sepoh itu kasih sayang kepada anaknya itu sangat besar. Reng sepoh itu kepada anaknya sangat besar, baik reng sepoh laki atau reng sepoh bini. Warhamhuma kama rabbayani saghira. Menabi kita ngakungin reng sepoh taberin ngereng ngereng mi pola kau kene ketok kaki nak. Kita lambak kita kaki kanan. Saya sing ketok kaki kok. Minta umi abah. Nah, dengan sepo sini kecukan. Padahal sepo ni kan sing ngocah ni terkadang tak mampu. Mau coba todus ke anang tibi. Taberin ngereng mi pola obunge ketok ke. Tore kita ke salon. Ngereng kok kena. Terkadang dengan sepo ni kiki. Ketika ngetok ini kan tak mampu sini kan kita tak mampu. Saya ada seketok kaki kita sebagai putra anak. Dan semua itu banyak yang dilupakan oleh kita sebagai anaknya, lupa terhadap berbakti kepada orang tua seperti itu. Ngetok kaki kokoh, ngetok kaki obu, perapi aki. Badi juga saya sampai pandi aki, walaupun stroke tak bisa akuli. Nah, itu bukti bakti kita kepada orang tua. Juga masalah pemandian jenazah, semua nih kan mestinya semua anggota keluarga minimal satu badi secek ngerti masalah pemandian. Untuk siapa? Untuk orang tua kita. Atau kalau kita meninggal, kita ajarkan kepada anak kita agar anak kita sendiri mengurus jenazah kita. Mun orang lain Pak, saya ngurus aki, tidak sesempurna anggota keluarga dan tibi. Ingat nih contohnya, panci dengan di perusahaan. Pas pasar aki ke orang lain, ben perusahaan itu kok tibi, kelola tibi, lebih ngestetik gimana? Lebih ngestetik sandi.
lebih benar kelola. Sini kecukan apabila orang meninggal. Orang lain si mandiaki, ban potoran tibi si mandiaki, mesti lebih optimal potoran. Penghormatan terakhir kepada ring sepo, kepada abah. Penghormatan terakhir kepada umi. Penghormatan terakhir ketika bagaimana masih kecilnya kulai pandiin, saya ramin, tulangin. Itu bakti kita. Seandainya ring sepo, ngumpul ibadah, tulianuin. Jadi semua koko ketok kaki. Mun meninggal, cak ketok, makroh hukumah. Obung juga menabi lancang ketok kaki. Terkadang mitamit mun sepo juga kan orang perhatian masalah kebersihan wajah. Terkadang songo tidak lancang atau mitamit bulu elong keluar dari elong sehingga anuna kurang rapi nah ya. Itu perlu diperhatikan. Badidak ini bukan. Masalah ngetokok ya. Oh iya. Saya ulangi boleh? Ini masalah yang sepo ya. Jadi kita minimal anggota keluarga minimal satu nih kepada saya faham untuk memandikan jenazah. Dari memandikan, mengkafani sampai mensolati. Menabi pada anggota keluarga saya faham, ini kan lebih utama daripada orang lain. Kecuali orang alim. Tapi mun pada ngerti lebih utama anggota keluarganya. Kecuali makromun ketika mentalkinkan orang sakaratul maut sebaiknya bukan anggota keluarga. Ketika keadaan maksud mengucap la ilaha illallah ini sebaiknya bukan anggota keluarganya. Kenapa? Takut berdekat orang yang sakaratul maut, yang kok mulai tu mati ya. Mulai harta gono gininya mulai tulian. Takut bersenekan. Ketika mentalkan lebih baik bukan anggota keluarganya orang lain. Tapi memandikan, mengkafani, mensolati sampai di kuburan lebih baik anggota keluarganya. Potoran tibi atau barang sepona tibi itu yang lebih utama. Kalau ngerti ilmu agama, muntah ngerti pasar akidah orang yang lebih ngerti. Apa masalah pemandian? Kila lastari bilas ki, pas kila kokoh persiaki, kokoh ini keperhatikan semua. Pola apa? Sebagaimana orang odi mun audu hukumnya tak sah. Ustaz, menabi orang mayit tak wuduin katin apa? Hukumnya tak kenapa. Wudu itu sunnah. Wudu untuk jenazah hukumnya sunnah. Tapi memandikan jenazah hukumnya wajib. Jadi seandainya tak wuduin, hukum tak kenapa. Terus kira jenazahnya juga kan kok numpun bersih apa? Seandainya pun tahu sah noraki si tahu saudu, tapi tetap numpun bersih. Takut pada karena isolasi dari masake. Takut pada saya operasi kento cuci darah atau benapa dari pasang kapan dibuka kan pada karena Hansaplas. Nah itu baik wudu atau mandi pun tidak sah. Kenapa? Karena syarat memandikan itu air harus menyeluruh ke seluruh tubuh. Kalian penikah, orang nikah ketika meninggal disunahkan pertama kali sudah dinyatakan meninggal kan pada pembahasan yang sebelumnya. Di antaranya kenapa? Nikah pakon pelemes. Anggota tubuhnya kepelemes. Apa? Takut ketika tak pelemes jan abis jenazah ke jan kera. Nah, ketika pandiin pas kepek mit kinto iki. Pas nutup senika seram kan tak masuk. Padahal syarat aing mandikan jenazah harus seluruh tubuh kena. Kalian penikah pertama kali meninggal senika. Mula ustad, mula abid ki bisa tapi abak gera, abak tengeteng. Artinya teman mandiin jenazah meninggal sebelum maghrib hari Kamis. Pandiin hari Jumat kalau mandi Jumatan. Berarti sekitar 12 jam. Jenazah ini kan sampai dari masake, ada umur masake, lain di masake, ya Allah, saya lain hinta ini kan alam pet. Jadi memang benar suruh itu tuh polan napa bahasa halus colok nih kayak. Napa colok bahasa halus? Hah? Lesan, benih nikah. Ya mulut lah bahasa Indonesia dah, mulut. Mulut nih orang meninggal nih kadang berisa anganga. Kalian mereka disunahkan talen. Cara nalen juga benih pas talen, pas alam pet ikinto. Jangan. Nah, sebagaimana orang odi, jadi talen ngangkui kain lambing selebar, ini kan. Meletak seandainya odi ini kita rumah sesake,
Estana teka orang meninggal pun ada masa sakit cek sakit. Jangankan sampai ngakai. Pun itu kuring mati itu ku seneka cek bisa acereng. Apa napa? Oni ngerasa katina apa mun esilet situngi. Situng kita silet. Dan nikah orang ketika jenazah nikah ruhnya diambil, semua molekul DNA di dalam DNA elektron, newton dan proton, saya beban pole lebih kini pole itu pada so pegak kepi jutaan sel itu sakit. Kita jangan anu pas ekole ensret situng daerah kita sakit nggak nampak. Dan ini seluruh jutaan sel newton, proton, elektron di bawahnya DNA cungkene pole pas etaja kan kerata aja keping. Itu orang jenazah itu pun bisa mandikan orang sekitar teongku olah-olahan palos kecapa situng ketika mengeluarkan istinja memang itu pakon tekat benar-benar keluar kotoran sebagai tabu. Ini kan bicaranya ini kan mix nih kan antara memandikan dan kain kafan. Kita ada pada kain kafan nih. Masalah kain kafan juga kan ki lancang itu. Kita masuk kain kafan atau sekilas kain kafan. Kain kafan ini kepada 4 macam. Ini kan masalah pemandian kita juga. Kain kafan ini kepada 4 macam. Bade seleber 90 cm. Bade seleber 1,5 meter. Sefokus ngangkui selebar 1,5 meter. Mun panjenengan kadung ngetop 90 cm beda nanti andi PDF. Mun 90 cm ini kebutuh 13,5 meter. Mun selebar 1,5 meter panjenengan perlu ngetop belum meter setengah. Reng laki. Bereng laki ini. Kita akan cari bini. Reng bini ini kaki lebih banyak oleh ngangkui kodung. Ki bade kodung ki bade gamis gamis ni kesampungan ki bade ngakui izar sarong ki mun bini ni lebih minta privat untuk mengkafani semua masalah jenazah dari orang sakaratul maut pas minta untuk pandiin kain kafan kemudian disolati kemudian dikuburkan ini minta privat kaifina jelimet mungkin pun lebih ke penggunaan praktek langsung. Ada yang orang ngodi, kapan ini foto pas nyengir. Kayak gini. Jadi kain kafan ini kamu bisa ngobang kain kafan masing-masing dari kita itu selebar 1,5 meter, lanceng ngobang belum 1,5 meter. Jadi mun pada pengajian boleh kita praktek ngetok. Si masih kebaik bagian apa? Luar, kan bagian luar nih kan. Mun teker pertama kain kafan si nomor situng paling lebar lebih lebar si nomor 2 pendaan si nomor 3 pendaan si nomor 3 be si nutup sempurna jenazah kanan kiri kada pas kanan nomor 2 putus lebaran kiri pas kanan nomor 3 cung lebaran pole kiri kanan pas sipur teker sipur taleen kireng tertutup. Okay. Jadi abadi ke pertanyaan kena menabi jenazahnya nikah yang badak muhrim ya. Penggunaan bahasa saya tepat bukan muhrim, mahram. Mun muhrim nikah orang yang ngakui ihram. Jadi bahasanya mahram. Mahram tibi. Serah. Misalkan yang saya ada umur mayita yang sekolah keng pas deki potar bini. Nah kayak jawabannya enggak kena tetap tak kenging. Tak kenging. Si kenging hanya satu yang berbeda jenis. Suami memandikan istri atau istri memandikan suami. Aneh kan di momen menggosokkan.
Tapi di momen kela ada momen yang diperbolehkan. Iki mah ketika lestare pandiin, lestaran semua lestare ngereng. Si golongan mahramah putra bini misalkan jenazah laki pola mandi akin anak bini ngereng seramen neng kisah. Tapi dalam keadaan udah sempurna semua tertutup dan jaga tako seram kena salah nyeram pas masuk ke elong. Polanya itu juga aing itu momen terakhir memang harus aing masuk ke elong nampun keluar atau masuk ke colok nampun keluar. Mesti tepat memang tak kenging aing masuk. Tapi ketika memandikan mau tidak mau tetap aing bekal badan masuk. Dan ketika kaifiah terakhir kapan lestare semua lestare aing kapor di momen terakhir ketika mau membasuh belah kiri pas pecek mereng pas keluar itu. Itu momennya. Ketika beri pertanyaan gila katina apa mun mahram mah se mandiin. Mun nyeram tak kenapa. Tapi dalam keadaan aurat gila jadi beri cahadana juga. Kasih momen untuk nyeram. Bukan sebagai ngesot. Jangan. Mun ngesot mun jenazah laki mun bini. Atau kebalikan jenazah anak bini. Bapang sing ngesot tak kenging. Mahram Ustaz. Bapang TB asli DNA 100% tak ingin. Hanya satu yang boleh beda jenis, suami ke istri atau istri ke suami. Iki. Beda boleh? Terakhir. Kiki pasangan jenazah saya ngakui kiki pasangan napa kau pontut napa penten mun seandainya jenazah itu menggunakan gigi emas ya dan diperebutkan sama ahli waris aduh gono gini nih ini masalah harta waris nih kak mun cerita lancang boleh nih kak terkadang orang kapan orang sepontan ada umur masalah harta waris enten kulo tak serakah kan kulo ngalah hang kulo tibi kulo tak serakah tentara aku sing ngalah hang kulo terkadang kiki juga masalah kiki kita mun sekiranya karena anggota keluarga tak koron alias kudu jembut emas nih kan pak lekor karat ki bedelema po deh kiki nasi emas dan mah jemput berat dan itu dikit beda lebih umpamanya benih emas mungkin bisa edicol sekarang ki odi edicol kan terkadang badi saya kempang edicol ada kan co dia edicol ini tak sake tidak mayit tapi mungkin ada sake ngangkui kiki apa tanam permanen apa implementnya menestiran pas operasi itu pas masuk sini kan implan kemudian implan pon tak usah masa mau kiki implan itu masuk ke dalam pon tak usah cuma sekitaran kempang dicopot kan tak sakit kalau di kalah juga tak sakit kiki pasangan ampun mereka pembicaraan kemana-mana nih kita menyatu mun bade bekto mun coba nabdina langkung saya praktek walaupun bukan jenazah benaran tapi ya ada yang suka relawan atau ngakui boneka lah pas praktek ngakui boneka gitu dari tahun bari cepan jakan cepan ma Idrus masjid bulan Ramadan minta praktek bab jenazah dari tahun bari abjana cemereng yang mentera jenazah praktek langsung tore ampun udah dapat waktunya lebih 2 menit moga-moga pengajian singkat ini kepada manfaat al-fatihah ala man sayyidil habib Muhammad bin Habib Hamdulillah taala wa ala min salihun wa ma alim Allah min salihin ya bismillahir fatihah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم